Satu hal yang paling ditakutin sama semua trader di dunia ini adalah margin call. Nah, terus kenapa margin call ini masih sering terjadi dan terus-terusan berulang? Di video kali ini saya akan bongkar sama kalian semua bahwa sebetulnya margin call itu sangat sulit untuk dilakukan. So, pastiin untuk nonton video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, kalian bisa subscribe channel Kampus Trader dan nyalain loncengnya biar kalian bisa dapetin update-update video berikutnya. Saya sering banget ngeliat di media sosial ya, ini banyak trader-trader ini sharing kalau mereka ini abis kena yang namanya margin call atau bangkrut. Mereka ini abis puluhan juta rupiah bahkan sampai ratusan juta rupiah. Ini bikin mereka jadi stres nih. Bahkan mereka akhirnya jadi skeptis dan takut dengan yang namanya trading. Ini bikin mereka jadi nggak mau trading lagi. Nah, sebetulnya apa yang bisa bikin akun mereka ini jadi margin call dan kenapa saya bisa bilang bahwa margin call itu sebetulnya sangat susah untuk dilakukan. Nah, ini kesalahan yang paling umum terjadi nih sama semua trader ya, bukan trader pemula aja. Mau trader yang udah trading 1 tahun kek, mau yang udah 2 tahun kek tapi masih margin call, ini biasanya mereka ini nggak ngerti sama yang namanya resiko trading. Kalian harus sadar dan paham kalau setiap entrian kalian nih, transaksi yang kalian buat itu pasti meresikokan sesuatu ya. Ketika kalian entry itu kalian meresikokan berapa dolar dari akun kalian ya. Kalian meresikokan uang kalian setiap transaksinya. Cuman banyak orang yang nggak sadar kalau mereka itu ternyata meresikokan hal tersebut gitu. Kalian misalnya punya uang 100 US dollar tuh. Kalian pakai lotnya misalnya gede itu. Resikonya kalian nggak tahu tuh. Nah, kalian mau kehilangan berapa kalau minus, kalau cut loss gitu ya. Kalau profit kalian bisa dapatnya berapa. Nah, itu kan adalah resiko, itu bentuk resiko. Kalau kalian trading nggak ngerti cara ngatur resikonya, nggak tahu bahkan cara baca resikonya, ya udah. Ini adalah cara yang paling cepat untuk bikin akun kalian jadi kena margin call. Kesalahan yang berikutnya adalah over trading. Nah, ini biasanya trader-trader yang merasa kalau setiap hari itu harus ada entrian gitu ya. Kalau misalnya nggak ada entrian nih di hari itu tuh kayaknya ada yang salah deh. Ini kayaknya ada yang nggak bener deh. Akhirnya apa? Maksain ya, harusnya nggak entry di market tersebut ya akhirnya dia entry di sana. Pokoknya nggak mau tahu hari ini harus entry di sana gitu. Jadi maksain. Nah, kalau kalian udah nggak ngerti tuh cara ngatur resikonya, kalian over trading pokoknya harus ada entrian setiap hari tapi nggak jelas alasannya, ya udah bikin makin cepat akun kalian kena margin call. Nah, kalau misalnya kalian bisa nguasain dua hal ini aja ya, kalian bisa ngatur resiko kalian ketika transaksi, kalian bisa nahan diri kalian gak over trading. Mau kalian pakai metode apapun itu ya, kalian mau pakai supply and demand kek, kalian mau belajar metode ABCD dari mentor mana gitu, dari mentor ABCD, dari YouTube ABCD gitu ya, nggak ngaruh, kalian nggak akan margin call selagi kalian menguasai atau kalian tahu cara ngatur resiko dan tidak over trading. Nah, ini misalnya contoh deh gimana caranya tadi yang pertama itu bagaimana caranya mengatur resiko kan gitu ya. Kita coba masuk ke dalam portal aja. Kalian kan di dalam komunitas Kampus Trader pasti punya akses ke dalam portal ya. Kalau misalnya kita buka ke dalam portal kan di dalam sinyal trading aktif ini kan saya sering banget sharing sinyal-sinyal atau trading plan yang ada di hari tersebut atau mungkin hari kemarin yang masih aktif. Dan kalian bisa ikutin hal tersebut sebetulnya. Jadi gampang, kalian udah ada guidance nih. Kalian mau entry-nya di mana gitu kan. Cuman ada satu hal yang sebetulnya kalian perlu kuasain dari diri kalian sendiri, yaitu resikonya. Nih kita kan udah tahu nih, contoh misalnya kita buka di XAUUSD. Ini 3 jam yang lalu saya baru sharing di dalam portal. Kita punya area sell atau jual di XAUUSD di time frame H1 dengan entry price di angka 3354 dan take profitnya di 3345. Kita kan tinggal masukin kan angka ini ke dalam MetaTrader kita ya. Kita di MetaTrader 5 kan. Kita tinggal masukin tuh, kalian bikin order, masukin simbolnya apa? Oh, XAUUSD kan gitu. Kemudian type ordernya adalah kita pakai pending order ya. Kita berarti pakai yang namanya sell limit ya, bukan buy limit. Ini karena kita mau nge-sell makanya sell limit. Nah, kemudian kita masukin kan price-nya kan. Nah, price-nya tadi di 3354, stop loss-nya di 3355 sesuai data ya. Stop loss-nya di 3355 dan take profit-nya di 3345. Nah, kita tinggal masukin kan take profit-nya di 3345 ya. Setelah itu, ini kita hapus dulu 3345. Nah, setelah itu ada satu kolom yang perlu kita putuskan, yaitu volume. Volume itu berarti yang namanya lot. Nah, lot ini merepresentasikan resiko yang kita gunakan. Kalau kalian belum ngerti tentang lot ya,
dan dia ngaruhnya apa terhadap pips gitu ya. Kalian perlu belajar dulu tuh. Itu very basic dan kalian perlu pelajarin itu dulu ya biar kalian nggak bingung nanti ke depannya. Contoh deh, misalnya di XAUUSD ini ada 50 pips lebar areanya ya. Dari yang sini, dari area bawah ini kan ini 94 pips deh. Biar kita gampang dibuletin jadi 50 pips aja ya biar kalian lebih kebayangnya lebih mudah. Lebar areanya 50 pips. Berarti kalau kita nggak tahu, ini contoh ya, kalian nggak ngerti cara ngatur resikonya, terus kalian pakai udahlah lotnya fix aja 0,1 lot misalnya. Kalian bayangin deh, kalian punya uang $100, pakai lot 0,1 dengan lebar area 50 pips, itu kalian meresikokan berapa dolar? Nah itu pertanyaan yang perlu kalian bisa jawab. Kalau kita hitung ya, 0,1 lot itu berarti per 1 pipsnya itu nilainya di $1. Berarti kalau kalian punya 50 pips lebar areanya, kalau kalian profit, kalian dapat $50. Kalau kalian minus $50. Jadi secara tidak langsung di transaksi ini dengan lot 0,1 kalian meresikokan 50% dari modal kalian. Nah bayangin 2 kali entry aja dan kalian cut loss, margin call udah. Nah itu makanya saya tadi bilang kenapa manajemen resiko atau mengatur resiko itu penting banget gitu. Jadi kita perlu tahu resiko yang sesuai dengan diri kita ya, resiko yang sesuai dan aman dengan balance kita biar gak margin call itu seberapa. Kalau saya biasanya 2% dari balance gitu. Jadi saya hitung kan. Di video sebelumnya saya udah kasih tahu sama kalian semua gimana caranya ngatur lot ya, karena kita tahu kan di supply and demand ini itu kita nggak bisa ngatur lebar areanya. Ada yang variatif, ada yang cuman satuan pips, ada yang sampai bahkan 50, bahkan di XAUUSD tadi 94 pips kan gitu. Kita nggak bisa ngatur untuk fix area atau lebar area yang mau kita entry. Nah yang bisa kita atur adalah kita pengennya tadi fix risk atau fix resikonya yang fix gitu. Misalnya saya mau 2%. Berarti nanti lotnya dia tinggal menyesuaikan. Cara ngitungnya udah dibahas di video sebelumnya. Jadi kalau kalian belum tonton, kalian boleh tonton video sebelumnya. Nggak apa-apa, lebih baik gitu kan. Kalian pakai lotnya kecil tapi resikonya sesuai. Jadi kalau kalian misalnya pakai resiko 2% aja, itu untuk margin call. Ini kenapa saya bisa bilang susah banget untuk margin call itu. Karena gini, ketika kita pakai resiko 2%, itu untuk margin call berarti kita perlu 50 kali cut loss beruntun. Which is nggak akan mungkin terjadi. Ini belum pernah terjadi di metode apapun. Kalian mau pakai metode apapun itu nggak pernah terjadi 50 kali cut loss beruntun loh ya. Ini 50 cut loss beruntun. 50 mungkin bisa terjadi, cuman untuk beruntunnya itu nggak pernah terjadi. Ini yang bikin saya bisa bilang sama kalian semua kenapa margin call itu sangat susah banget kalau kalian punya resiko yang kecil. Balik lagi, kalau kalian tadi resikonya nggak tahu, asal nembak lot aja, ternyata misalnya 50% dari balance kalian, ya 2 kali cut loss pun udah margin call kan gitu. Jadi poin pentingnya adalah atur resiko kalian. Nah yang selanjutnya adalah over trading. Nah kalau over trading gimana mas caranya untuk biar tidak over trading lagi kan? Ya kalian perlu belajar atau kalian perlu punya sistem trading yang baku, yang mechanical. Jadi kalian harus tahu nih, kalian punya parameter yang jelas. Ketika kalian trading itu atau transaksi itu berdasarkan apa? Gitu contoh di komunitas kampus trader kita menggunakan yang namanya supply and demand area. Ya kita baca trennya pakai market structure, kita verifikasi areanya pakai Fibonacci retracement. Jadi kalau misalnya di hari ini saya trading atau charting gitu ya di market apapun itu dan tidak ada yang sesuai dengan sistem trading yang saya pelajari, saya nggak perlu entry. Itu parameter yang paling gampang. Contoh misalnya kita buka ke TradingView. Nah misalnya di pair AUD USD. Yang pertama apa? Market structure dulu. Kita perlu tentuin dulu trennya. Hari ini jadi buy atau jadi sell kan gitu. Kita tarik aja garis market structure-nya. Misalnya dari sini ke atas ini, terus ke bawah, pivot bawah, dia membuat higher high baru, kemudian dia membuat lower low baru, higher lagi, dan lower di sini kan. Nah kita fokus dari yang sebelah kanan ini. Kita tahu nih kalau market structure-nya seperti ini, berarti dia sedang downtrend. Nah selanjutnya kan kita menggunakan yang namanya supply and demand area. Supply and demand area berarti kita tinggal lihat, oh ada nggak di segmen yang sebelah sini, di struktur yang sebelah sini, ada nggak area supply and demand-nya? Oh ada, yang mana? Yang ini. Ini area supply and demand, ada drop base drop di sini. Kemudian area supply and demand berikutnya adalah yang ini nih, ada drop base drop juga gitu kan. Kita udah tahu kan. Nah kita perlu verifikasi apakah kita entry di keduanya, ya jangan gitu. Kalian perlu verifikasi gitu. Jadi biar kalian bisa lebih yakin lagi dan lebih baku lagi kan gitu. Kalian tinggal tarik pakai Fibonacci ya. Kita pakai 2 level kan, either di 618 atau di 382. Tinggal tarik aja dari swing high to swing low-nya. Nah kalau udah cari tuh, ada nggak area supply and demand di area 618 atau di 382? Nggak ada.
Yang satu di atas jauh di 618 levelnya, yang satu lagi supply and demand yang satu lagi ini di bawah 382-nya. Jadi tidak ada area supply and demand yang masuk ke dalam area Fibonacci atau level Fibonacci tersebut. Walaupun secara market structure-nya jelas ada area supply and demand-nya, tapi secara verifikasi nggak valid, ya udah stop di situ, cari pair lain misalnya. Kalau benar-benar dari sehari ini 28 pair nggak ada yang memenuhi syarat, ya udah libur aja dulu, besok trading lagi, besoknya lagi trading lagi, kayak gitu aja. Nah itu bisa bikin akun kalian jadi tidak kena overtrade, kalian jadi tidak overtrade lagi. Nah kalau misalnya kalian bisa ngatur dua hal ini nih, kalian bisa memanage dua hal ini, atur resikonya ya, resiko tradingnya dan tidak over trading, saya bisa jamin kalian gak akan ketemu lagi sama yang namanya margin call. So itu aja video dari saya, sampai ketemu di video-video berikutnya.